Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dalam mata kuliah simulasi dan optimasi proses. Jadi di sini adalah penggunaan pemodelan aplikasi untuk melakukan simulasi dan optimasi proses yang digunakan di industri teknik kimia. Bagaimana seorang engineer teknik kimia memerlukan tools untuk melakukan simulasi dan optimasi proses di dalamnya. Yang pertama adalah kita ketahui dulu proses simulator itu merupakan peralatan matematika yang memodelkan proses dengan aliran material dan energi yang kontinu dari satu unit operasi ke unit berikutnya. Jadi ini memudahkan untuk menghitung kondisi-kondisi operasi, sifat fisik, serta memungkinkan mengetahui neraca massa dan neraca panasnya. Jadi di sini proses simulator tersebut dapat menghitung laju alir di setiap aliran, termasuk aliran recycle. Jadi kondisi operasi, pressure dan temperatur, sifat fisik seperti berat molekul, densitas, tekanan uap, viskositas, dan titik kritis. Selain itu juga dapat menghitung dari komposisi fase secara kualitatif maupun kuantitatif di setiap aliran yang biasanya kita bisa melihat dari diagram fasa. Terus beban panas atau tenaga dari masing-masing peralatan, misalnya beban panasnya heat exchanger, beban panasnya heater atau horsepower di suatu kompresor. Jadi perhitungan semuanya ini dilaksanakan secara simultan. Proses simulator itu diharapkan dapat menghitung berbagai macam perhitungan equation of states. Meskipun umumnya persamaan gas ideal itu menggunakan Penck-Robinson, namun beberapa jenis materi bahan yang digunakan untuk proses itu tidak hanya Penck-Robinson saja. Selain itu juga ada Sofrajic-Wong, Van Laar, Marguels, dan Modified Van Laar. Jadi mungkin jika bahan-bahannya itu ada unsur organik, bisa menggunakan SRK atau gabungan dari Van Laar atau Modified Van Laar. Jadi biasanya semakin banyak pilihan equation of state ini biasanya semakin menentukan dari kualitas simulator. Kenapa? Karena equation state yang umum memang Penck Robinson, namun ada beberapa kondisi proses yang harus kita lakukan simulasi sebelumnya itu belum tentu juga bisa dihandle oleh Penck Robinson. Jadi jika dalam simulator itu kita menemukan banyak pilihan equation states, berarti kualitas simulator itu cukup bisa mewakili kebutuhan yang akan kita ketahui. Karena memang selain itu juga tidak semua sistem itu cocok untuk satu model equation state. Bisa jadi gabungan dari dua equation state. Jadi di sini spesifikasi aliran atau kemurnian dalam komponen itu juga bisa dihitung dalam proses simulator atau studi-studi kasus tertentu yang memvariasikan variabel-variabel dari campurannya. Terus plot diagram fase yang di atas tadi kan untuk menentukan komposisi ya, komposisi fase, terus konversi secara otomatis. Jadi di sini sebenarnya bisa menghitung neraca massa, terus neraca panas, dan juga konversi. Yang biasanya kita menghitungnya lewat perhitungan atau Excel. Selain itu juga proses simulator diharapkan dapat menghitung analisa kondisi setiap stage-nya di untuk operasi dengan peralatan seperti kolom destilasi. Jadi misalnya kolom di destilasi itu kan setiap stage-nya itu perlu dicari tahu ya perhitungan operasinya. Jadi di sini di simulator itu bisa mengetahui ada tahap perhitungan bisa pakai shortcut atau rigorous. Jadi selain itu juga untuk kumpulan data dari komponen-komponen murni.
Jadi bank data untuk komponen murni. Jadi semakin banyak komponen yang tersedia, maka akan semakin lengkap. Karena kita menggunakan proses simulator itu dianggap mudah karena kita memanggil dari masing-masing komponen. Jadi komponen-komponen murni tidak hanya untuk hidrokarbon saja, tapi komponen-komponen murni yang lain yang meliputi alkana, alkena, alkuna jika dia lengkap dengan komponen strukturnya itu akan lebih memudahkan dari perhitungan di proses simulator. Terus neraca yang digunakan, neraca yang dihitung juga bisa banyak. Terus input error message untuk mencegah terjadinya kesalahan itu biasanya akan muncul sehingga analisa sampai akhir kan waktunya nggak lama atau jika ada salah eh, tidak perlu balik lagi yang lebih lama lagi. Terus input manual yang jelas dan sistematis. Terus proses non-steady state-nya itu cukup populer, biasanya dipraktekkan seperti destilasi batch atau depresurisasi. Nah, proses simulator ini membutuhkan komponen dan sifat-sifat komponen, memilih komponen untuk menentukan aliran umpan. Terus metode prediksi parameter, bisa memilih metode termodinamika yang tepat, parameter yang cocok dengan data yang tersedia, apakah perlu ditambah dengan hyprop atau proterm. Nah, itu disesuaikan dengan parameter yang cocok. Terus spesifikasi masalahnya bisa untuk perancangan, bisa untuk pengamatan, simulasi maupun optimasinya. Namun di sini proses simulator membutuhkan flow sheet proses, terus yang di dalamnya itu meliputi komposisi aliran umpan dan seleksi model peralatan yang dibutuhkan. Terus juga selain flow sheet, dia membutuhkan kondisi operasi atau desain spesifikasi dari laju alir, tekanan, dan temperatur. Dia juga membutuhkan input data seperti di atas disebut ya. Nah, proses simulator ini digunakan saat eh, bisa digunakan untuk menghitung proses steady state atau keadaan tunak di aliran massa maupun energi. Yang pertama, dia mampu untuk memodelkan fasilitas produksi permukaan dan pabrik gas, misal pemisahan minyak mentah dan stabilisasinya, atau dehidrasi gas, sweetening untuk mengurangi kadar CO2 dan H2S, terus saat kompresi atau refrigerasi, saat kondisi dibutuhkan kriogenik, terus recovery gas liquid, atau pada tahap fraksinasi destilasi. Yang kedua, simulator digunakan untuk desain atau memilih proses. Jadi bisa untuk mengevaluasi konsep desain atau pemilihan prosesnya secara total, mengecek desain dari kontraktor jika itu terkait dengan perancangan detail engineering dan basic engineering yang membutuhkan pihak ketiga, terus assessing dan estimasi harga peralatan, kemudian evaluasi proses operasi dan performa. Jadi di situ dapat pemecahan masalah performa, studi the bottlenecking, serta optimasi proses performanya. Jadi di sini ada dua jenis simulator, ada black box dan modular. Nah, black box simulator merupakan simulator yang predefinisi, jadi jumlah konfigurasi dan alirannya terbatas. Jadi dia memang memerlukan input yang sedikit, seperti di software EDHEAD, CloudSim, GOPS, FastS, dan OPIC MAP. Jadi selain itu juga ada modular simulator. Nah, di sini adalah proses yang di definisi user, jadi operasinya bertahap dan saling berhubungan, aliran dan utilitasnya memerlukan lebih banyak input untuk proses definisi itu sendiri. Di sini ada HiSys, Aspen Plus, Pro2, T-Suite.
Jadi modular proses simulator ini memodelkan proses dengan tahapan blok perhitungan dan aliran. Jadi di sini diagram alirnya itu dari separator, valve, terus kolom, kemudian dimodelkan dalam bentuk di proses simulator HYSYS atau Aspen Plus atau Unisim. Jadi di sini dari mulai feed aliran umpan masuk ke separator, jadi dua aliran keluar dalam bentuk vapor dan liquid, dan sisi liquidnya masuk ke valve, terus keluaran valve masuk ke kolom. Setelah masuk ke kolom, dia keluar dalam bentuk vapor dan keluar dari bottom yang dilengkapi dengan masing-masing kondensor dan tray boiler, di mana hasil destilat akan keluar melalui kondensor di kolomnya. Kemudian blok-blok perhitungan. Jadi blok perhitungan ini memodelkan peralatan proses. Jadi seluruh input data itu harus dispesifikasi oleh user atau nilai yang dihitung dari blok sebelumnya. Jadi masukannya nih, data aliran masuk sama parameter pelaratan. Nah, HASIS menerima aliran keluar sebagai input. Jadi keluarannya nanti adalah data aliran keluar dan hasil pelaratan. Jadi di sini aliran masuk, masuk ke blok perhitungan, parameter masukan sebagai parameter keluaran di blok penyimpanan data. Selanjutnya adalah tahapan perhitungan. Di blok perhitungan ini, simulasi diselesaikan dengan tahapan blok dengan aliran masuk yang diketahui diselesaikan terlebih dahulu. Blok dengan aliran inlet yang telah diketahui dari blok sebelumnya bisa diselesaikan berikutnya. Jadi blok separator yang kita ketahui kan aliran masuk setelah setelah dihitung di proses simulator keluar aliran keluar data dari aliran keluar kan ya dari blok separator, dan aliran keluar dari blok separator akan digunakan untuk aliran masuk dari blok valve. Jadi aliran masuk blok valve kita tidak tahu data yang diinputkan, namun karena dia merupakan hasil perhitungan dari aliran keluarnya blok separator, jadi terdefinisi gitu. Akhirnya bisa masuk ke block valve dengan data terhitungnya jadi aliran keluar dari block valve. Selanjutnya adalah loop iterasi. Aliran recycle dan parameter input yang tidak diketahui diselesaikan dengan iterasi. Jadi kalau yang diketahui aliran masuknya tidak diketahui parameter masukan, maka berdasarkan aliran keluar atau parameter keluar bisa dihitung parameter masukannya. Jadi ini adalah pemodelan HYSYS dan aplikasinya. Ada dua model. Yang pertama adalah steady state, yang kedua adalah model dinamik. Jadi model dinamik itu input tambahannya adalah sizing peralatan, strategi kontrol, tekanan, dan aliran. Untuk model steady state, input model awal, termodinamika, komponen, unit operasi, dan konstruksi flow sheet. Jadi aplikasi yang digunakan di model dinamik itu untuk desain engineering awal, studi topside, terus desain detail engineering, DCS control checkout, studi proses engineering, studi kontrol operabilitas, dan untuk training operator, untuk studi kontrol multivariabel. Dan aplikasinya di model steady state untuk desain engineering awal, desain detail engineering, optimasi real time, monitoring performa, dan solusi automation umum. Di sini adalah konsep dari environment HYSYS. Jadi saat kita melakukan mulai HYSYS itu kita masuk dulu ke basis environmentnya, disimulasi dulu lingkungannya itu seperti apa, lingkungan oil karakterisasi, baru nyampe ke lingkungan flow sheet utamanya. Jadi lingkungan flow sheet utamanya itu juga di dalamnya ada subnya. Jika ada sub flow sheet, lingkungannya ditentukan. Jika kolomnya itu butuh lingkungan masing-masing, karena perhitungan basic kolom itu nanti ada yang butuh lingkungan kolom tersendiri. Terus kemudian memeriksa spesifikasi dan hasil.
Jadi menguji bahwa model simulasi sesuai dengan dasar praktek sebenarnya, menguji hasilnya, melihat error message-nya, dan nilai-nilai anomali, mengecek bahwa semua spesifikasi telah dipenuhi, mengecek hasil dari simulasi yang sebelumnya, data yang tersedia, pengalaman atau metode pendekatan. Terus strategi membuat simulasi dengan HiSys. Pertama, definisikan dulu list komponen dan parameter model melalui basis manager, terus aliran umpan di interface workbook, terus menggunakan interface PFD untuk membuat unit operasi dan koneksi aliran yang berhubungan pada saat yang bersamaan, membuat unit operasi pertama, menyediakan semua data, jangan sampai over spesifikasi properti, terus cek hasilnya pada workbook, lanjutkan ke unit operasi yang sebelumnya. Nah, problem-problem yang biasa ditemui dan bisa diselesaikan dengan HiSys itu adalah sifat fisika kimia fluida, boiling point atau dew point, fase, komposisi produk, pressure yang diperlukan atau kalor yang harus diberikan atau diambil, dan untuk memanaskan fluida, serta vapor pressure untuk fluida yang akan ditransfer. Jadi ini masuk ke case 1, suatu campuran sebanyak 100 lb mol per hour dengan komposisi persen mol, propan 61%, N-butannya 28%, N-pentanya 11%. Tentukan fase campuran tersebut pada 150 Fahrenheit dan 200 PSIA. Apakah satu fase saja, liquid saja atau vapor saja, atau dua fase, dan gunakan Tank Robinson sebagai property package-nya. Jadi langkah awal, buka menu HiSys-nya, terus pilih file, new, terus case, terus masukkan komponen list-nya seperti yang di atas tadi ada propan, N-butan, N-butan, dengan menekan tampilan Add Pure. Jadi di kolom-kolom ini itu ada macam-macam pilihan eh, komponen atau senyawa. Jadi klik Add Pure, terus muncul di kolom Selected Komponen, kemudian setelah itu pilih Fluid Package. Pilih Fluid Package itu klik Add. Jadi memilih Fluid Package-nya. Nah, pilih yang Peng Robinson. Pilih Peng Robinson, kemudian pada tahap ini uh, pilih Enter Simulation Environment. Setelah Enter Simulation Environment, tampilannya akan seperti ini. Terus kemudian supaya tidak hilang, di save as dulu. Di save as dulu bisa case 1 atau problem 1 gitu ya. Setelah di save, kemudian muncul akan tampilannya seperti ini, atau di sini nanti warnanya hijau untuk yang Unisim. Ini HiSys. Terus pilih tools, preference, terus variabel. Nah, di sini variabelnya pilih unit setnya itu dari SI, terus di clone, terus diubah jadi nama training, dan temperaturnya disesuaikan ya. Tadi Fahrenheit, pressure-nya adalah PSIA, flow-nya lb mol per hour, mass flow-nya adalah lb per hour. Setelah itu dari menu pilih flow state palette jika belum muncul paletnya, itu kita ambil stream warna biru. Stream warna biru, terus kita isi stream warna biru ini, kita klik double klik 2 kali, lalu muncul tampilan seperti ini. Kita isi material streamnya, mol fraksinya berdasarkan data di atas 0,61 sampai totalnya adalah 1. Terus kemudian setelah itu pilih kondisi. Jadi di sini kondisi yang diisi berurutan ya. Dari temperatur jangan sampai acak ya, mulai dari sesuai instruksi ini ya. Dari temperatur dulu 150, terus pressure 200, baru molar flow 100, tekan enter. Jadi di sini ketemunya vapor fasenya 0,43. Jadi eh, Anda semua bisa coba menghitung vapor fasanya berapa. Di, hmm, di saya 0,438859. Nah, ini berarti jika 0
Jika nilainya lebih dari 0 kurang dari 1 berarti dua fase. Nah, kita udah ketemu ya, berarti campuran yang masuk, apa fase yang masuk itu adalah dua fase, campuran liquid dan vapor. Nah, kalau nilainya 0 itu berarti liquid jenuh, nilainya 1 itu berarti uap jenuh. Nah, terus langkah detail yang pertama adalah ambil separator, terus kemudian bikin stream lagi untuk vapor dan untuk liquid, kemudian di connect ke evaporator, di double klik, terus kemudian pilih desain connection di inletnya, kita pilih ini ada kursor kecil, pilih fit. Terus vapor outletnya juga di kursor, pilih vapor. Terus liquid outletnya juga kursor, pilih liquid. Jadi bukan diketik ya, tapi dipilih di sini. Terus setelah itu akan muncul setelah terkonek, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, setelah itu langkah detailnya bagaimana kita memunculkan masing-masing. Karena tadi kan bilangnya bisa memunculkan komposisi, bisa memunculkan data di masing-masing fase. Nah, cara munculnya adalah pada streamnya itu diklik kanan, show table, dan muncul pilihan-pilihan yang akan ditampilkan. Nah, di sini yang ditampilkan adalah vapor fase, vapor fraksinya, temperatur, pressure, dan molar flow, serta masing-masing komponen molar fractionnya. Di sini kalau kita lihat fraksi propannya itu lebih banyak keluar dari sisi vapor ya. Nah, terus di sini kita lihat bahwa molar flow liquid itu 56,14 lb mol per hour. Jadi yang pertama masuknya itu dalam kondisi fase campuran. Yang kedua karena fase campuran harus dipisahkan dengan separator dua fase. Jadi nanti dia ada vapor sama liquid yang terpisah. Nah, jadi sesuai ya penggunaannya Peng Robinson. Nah, ini bisa dicoba. eh, Anda semua bisa melakukan pekerjaan dengan Unisim atau HiSys, sama saja hanya tampilan interface-nya yang berbeda. Nah, sekian dari saya. Jadi proses simulator itu yang kita gunakan umum adalah proses simulator desain eh, yang eh, digunakan untuk proses desain engineering yang lengkap untuk diinputkan semua datanya. Bisa pakai HiSys, Aspect Plus, atau Unisim. Nah, selamat untuk mencobanya semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.